Shalom. Saya sampaikan selamat sore, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan pada sore hari ini kita mau menyerahkan Tuhan melalui pujian kita, penyembahan kita. Biarlah kita sama memandang Tuhan, memandang keindahan Tuhan. Saya jemput saudara untuk kami berdiri, menaikkan pujian jadikan aku. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Sebutkan ya
Di dalam hidup
ini Tuhan, untuk rencana-Mu yang indah di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menjadikan kehidupan kami semakin baik di hadapan Tuhan, semakin indah dalam rencana Tuhan. Untuk itu ajari kami menjadi anak-anak yang taat dan setia, untuk terus dikerjakan oleh Tuhan, supaya kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bersyukur pada sore hari ini untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, lewat ibadah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami, boleh menjadi satu sarana untuk memproses kehidupan kami semakin indah, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya, dan biarlah Engkau melawat setiap kehidupan kami yang hadir malam hari ini, supaya kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, kami boleh merasakan persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Ada sesuatu yang baru yang boleh kami rasakan ketika kami datang kepada Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Engkau terus memperbarui di dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader, singer, pemain musik, petugas LCD, paduan suara, Bapak Ibu, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah semua di dalam pengurapan darah-Mu yang kudus, sehingga pelayanannya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbinglah mereka, supaya segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak batalkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah nama yang boleh menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah sore hari ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama seperti kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Shalom. Halo. Diberkati Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Mungkin kita datang saat ini dengan beban yang berat ataupun dengan persoalan, tetapi biarlah pada sore hari ini kita boleh memandang Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, sebab hidup kita adalah hidup milik Tuhan, pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan
baru tahu apa pilih bayang terjadi dalam hidupku. Semuanya atas dari dirimu. Semuanya dalam rencanamu. Baru tahu apa pilih semua yang terjadi dalam hidupku. Semuanya atas dari dirimu. Semuanya dalam rencanamu. Baru tahu apa pilih. Baru tahu apa pilih. Amin Bapak Ibu. Rencana Tuhan pasti di atas depan kita. Firman Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian bilang kau tak salahku. Saya undang saudara berdiri. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karuniamu. Bimbing langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu.
mengasihi kami, yang pada sore hari ini masih Tuhan izinkan kami boleh berada di tempat ini menghadap hadirat-Mu, bersekutu bersama Engkau. Ini sebuah karunia yang begitu hebat yang kami terima di dalam kehidupan kami. Karena begitu banyak jiwa Tuhan yang saat ini tidak bisa Tuhan bersekutu bersama Engkau karena keadaan mereka. Dan kasih-Mu masih kami rasakan sedang jemaat yang hadir pada malam hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Engkaulah pelita bagi kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman, kami persiapkan kehidupan kami. Seluruh jiwa yang hadir pada malam hari ini, urapi dengan kuat kuasa Kudus-Mu Bapa. Setiap hati, setiap pikiran Tuhan, setiap pendengaran yang hadir pada malam hari ini, kuasai dengan kuasa Kudus-Mu Bapa. Pakai kehidupan kami Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan, sebagaimana tanah yang subur Bapa. Supaya firman-Mu yang kami terima pada malam hari ini boleh bertumbuh, berkembang dan nantinya boleh menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Bapa, kami persembahkan hamba-Mu yang malam hari ini Tuhan percayakan untuk menyampaikan sabda firman. Segala persiapan yang berapi dengan kuat kuasa Kudus-Mu, hamba-Mu yang persembahkan di dalam Engkau Tuhan. Oh Tuhan, hikmat tarikat Allah menyertai hamba-Mu pada malam hari ini Bapa. Segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat yang tidak berkenan, yang ingin mencuri berkat kami malam hari ini Tuhan, kami menyatukan hati bersama sidang jemaat-Mu, kami tenti, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Bapa yang menguasai ruangan ini, menguasai hati kami, menguasai hidup kami Bapa. Biar suasana surga ini ada di tempat ini. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pada malam ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah lewat ibadah kita pada malam hari ini menjadi satu sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk terus membentuk kehidupan kita, terus membangun hidup rohani kita sesuai dengan rancangan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Kita masih tetap di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 dan 11. Hanya temanya saja yang berubah, perkataan dan perbuatan yang baik. Kalau kemarin adalah perkataan yang jahat. Menjaga lidah terhadap yang jahat. Sekarang perkataan dan perbuatan yang baik. Karena saya masih ingin menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan perkataan ini. 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Siapakah yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi ada dua hal malam hari ini, yaitu yang pertama masih perkataan, dan yang kedua adalah perbuatan. Itu yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan begitu memperhatikan kita, tidak hanya tentang perbuatan kita, tetapi sampai perkataan kita pun dikoreksi oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, supaya perkataan kita adalah perkataan yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Ya, kalau perkataan kita tidak kita jaga, maka akan menjerumuskan kehidupan kita. Ternyata perkataan kita, ucapan kita berkenaan dengan kehidupan kita. Ya, kalau kita mencintai hidup, maka kita dan melihat hari-hari baik, maka kita harus menjaga lidah kita. Jadi perkataan kita itu menentukan langkah perjalanan kehidupan kita. Jadi betapa pentingnya untuk kita itu menjaga perkataan kita.
Tuhan Yesus ketika menghadapi seorang perempuan yang terdapat berbuat zina. Kalau yang lain, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan masyarakat yang ada pada saat itu, dia mengatakan harus dilempari dengan batu. Ini perkataan yang mematikan, mematikan karakternya, membunuh pengharapannya. Karena kalau sudah dilempari batu sampai mati, berarti tidak ada pengharapan. Belum tindakannya, masih dalam perkataannya pun membuat orang itu tidak memiliki pengharapan. Tapi tidak demikian apa yang disampaikan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, aku tidak menghukum, walaupun untuk menghukum itu adalah haknya Tuhan. Untuk mengadili itu adalah haknya Tuhan, ya bukan kita. Jadi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat saat itu sudah menjadikan dirinya sebagai seorang hakim mengadili wanita itu. Tetapi tidak demikian. Apa yang disampaikan oleh Tuhan memberikan penghiburan, memberikan pengharapan ya kepada perempuan yang berbuat zina. Tuhan hanya mengatakan, aku tidak menghukum engkau, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Ini perkataan yang menyejukkan. Ini perkataan yang memberikan pengharapan. Ya, jadi kalau ada orang yang bersalah, ya, jangan langsung divonis, ya, diberikan kesempatan. Itu adalah bagian dari kesabaran Tuhan. Sudah saya jelaskan kenapa Tuhan itu memiliki sifat yang sabar. Tujuan kesabaran Tuhan itu memberikan kesempatan untuk kita berubah, untuk kita bertobat, untuk kita berhenti berbuat dosa. Ya. Dan bahkan di dalam 2 Petrus itu kan dijelaskan pasal yang ketiga. Tuhan itu tidak pernah lalai terhadap janjinya. Janji tentang apa? Janji tentang kedatangannya yang kedua kali. Tuhan ini tidak lalai. Kalau sampai hari ini Tuhan Yesus itu belum datang, karena kesabarannya dijelaskan. Karena kesabaran Tuhan tujuannya supaya tidak ada manusia yang binasa. Tuhan ini tidak ingin kebinasaan. Dan minggu kemarin betapa luar biasanya rancangan Tuhan itu di dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak sebatas kita, seluruh manusia. Tuhan tidak ingin manusia itu binasa. Sampai Tuhan yang mengorbankan putra tunggalnya di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, supaya manusia yang percaya selamat, tidak menggendaki kebinasaan sebenarnya. Nah, kenapa neraka itu ada? Neraka itu bukan untuk manusia. Neraka itu diciptakan untuk iblis. Tapi iblis itu masuk neraka tidak mau sendirian. Ya. Kalau bisa, dia bersama-sama bareng-bareng orang yang mau diajarnya. Dan sebabnya kita perlu berhati-hati di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini berkenaan dengan perkataan, mari kita jaga perkataan kita. Ya, sama seperti Tuhan, perkataan yang bisa memberikan penghiburan, perkataan yang bisa memberikan pengharapan. Walaupun seolah-olah wanita itu sudah memang harus divonis, dirajam batu sampai mati. Kalau menurut hukum Taurat, tetapi di dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan. Di dalam Tuhan itu selalu ada pengampunan.
Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Sangat luar biasa. Hati orang yang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan seseorang. Ini adalah orang yang bijak. Jadi orang yang bijaksana itu adalah orang yang dapat meyakinkan orang, bukan membuat orang putus asa, bukan membuat orang kecewa, tetapi membuat orang itu semakin percaya, semakin yakin, semakin berpengharapan di dalam kehidupannya. Apalagi kalau kita menghadapi seseorang yang bermasalah, harus kita yakinkan bahwa di dalam Tuhan itu selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan itu pasti ada solusi. Di dalam Tuhan itu tidak ada jalan yang buntu. Itu namanya meyakinkan. Walaupun mungkin seolah-olah masalah atau persoalan yang dihadapinya itu tidak bisa terpecahkan. Itu kalau menurut ukuran kita. Tetapi Tuhan itu punya kuasa yang tidak terbatas. Segala sesuatu itu mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatu bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan itu sebabnya di antara kita ya, mungkin satu keluarga, suatu suami istri ketika ada masalah, ada persoalan, ya rasanya kalau persoalan itu menekan di dalam kehidupannya, menjadi adalah salah satu yang harus meyakinkan, menguatkan. Kalau tidak ya sama-sama kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Dan sebabnya harus ada salah satu yang kuat untuk meyakinkan bahwa di dalam Tuhan itu selalu ada jalan keluar. Ya mungkin menghadapi anak-anak, mungkin menghadapi pekerjaan, mungkin menghadapi ekonomi. Harus percaya. Perkataan kita adalah perkataan yang meyakinkan. Karena segala sesuatu dapat dilakukan oleh Tuhan. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang tidak bisa menjadi bisa oleh karena kuasanya yang tidak terbatas. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama seperti ketika Elia yang menghadapi perempuan seorang janda Sarfat yang saat itu sedang dalam keadaan yang sangat memprihatinkan karena situasinya, karena keadaannya, di mana Tuhan menghukum bangsa Israel tidak menurunkan hujan selama 3 tahun, 3,5 tahun tidak salah. Terjadi kekeringan, dan dia hanya punya segenggam tepung dan minyak sedikit. Tetapi Elia mengatakan, berikan kepada aku lebih dahulu, buatkan kepada aku lebih dahulu. Setelah itu bagi kamu dan anakmu. Perempuan menjawab, saya ini hanya punya ini. Setelah aku makan ini, aku akan mati. Karena melihat situasi, karena melihat keadaan. Dia tidak melihat kuasanya Tuhan, tetapi melihat keadaannya. Memang tinggal tabung segenggam dan minyak tinggal sedikit. Setelah dibuat roti, dia makan bersama anaknya. Setelah itu dia mati karena tidak ada yang diharapkan lagi. Kenapa? Karena janda Sarfat ini melihat keadaannya, melihat situasinya, pakai logika. Tetapi apa yang dikatakan Elia? Buatlah lebih dahulu kepada aku.
oleh janda sahabat ini. Dia membuatkan roti itu diolah dan terlebih dahulu diberikan kepada Eli. Setelah itu apa yang terjadi? Tepung itu tidak habis, minyak itu tidak habis, sampai turun hujan. Sesuai dengan iman daripada Nabi Elia. Nah, kita ini ya kadang-kadang meragukan ya kan firman Tuhan. Kenapa? Kita melihat situasi, melihat kondisi. Dia berkata seperti ini. Ya marilah kita memiliki apa yang dilakukan oleh Elia ini, memiliki iman seperti ini, walaupun dalam keadaan yang terpepet sekalipun, malah justru itulah iman itu diperlukan. Dan iman itu melihat sesuatu yang belum kelihatan. Melihat sesuatu yang belum kelihatan, kalau sudah kelihatan itu bukan iman namanya. Wanita atau janda sahabat ini belum melihat, tapi karena dia percaya dengan perkataan Nabi Elia, sehingga itu terjadi. Dia tidak mati, dia tetap hidup. Walaupun yang lain mengalami kekrisisan saat itu, tetapi dia tetap terpelihara dengan keajaiban dari Tuhan. Sampai turun hujan, baru minyak itu habis, baru tepung itu habis, terpelihara sepanjang masa. Dengan perkataan yang meyakinkan itu seperti, kalau kita lanjutkannya, perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu manis bagi hati, obat bagi tulang-tulang. Sangat luar biasa ya, kuasa perkataan ya. Orang itu bisa putus asa karena perkataan. Orang bisa bunuh diri karena perkataan. Kalau orang tertekan terus, bisa mengakhiri hidupnya. Dan bahkan kita sebagai orang tua jangan pernah mengintimidasi anak-anak kita. Selalu berikan harapan. Kalau mungkin nggak cocok kemauannya, kehendaknya, terus dimotivasi, terus dibimbing, dan belajarlah anak-anak menjadi anak-anak yang taat. Satu saja yang ingat anak, tidak pernah orang tua itu menjerumuskan anak. Ingin melihat anaknya itu sukses, ingin melihat anaknya berhasil, ingin melihat anaknya itu diberkati. Dan itu perhatikan anak-anak. Jadi kalau orang tua itu mengarahkan, orang tua itu membimbing, orang tua itu menunjukkan jalan yang mungkin tidak sesuai dengan kehendaknya, tetapi perhatikan ini, tidak ada orang tua yang menjerumuskan. Orang tua ingin melihat anak-anak diberkati oleh Tuhan. Nah, jadi anak-anak yang sudah pintar-pintar, kalau dulu waktu kecil yang gage-gage ya. Nah, kalau sudah mulai gede-gede, sudah mulai berani bantah, berani protes. Ya tolong ini menjadi catatan untuk anak-anak ketika mendapatkan nasihat orang tua, mendapatkan petua orang tua, karena orang tua itu mengasihi. Tidak ada orang tua yang tidak mengasihi anak-anak. Ya mungkin kalau orang tuanya cerewet, tetap karena kasih, mengasihi, supaya tidak terjerumus. Ya luar biasa ya. Jadi perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu manis di hati, enak didengarkan, membuat tulang-tulang menjadi segar kembali, jadi semangat kembali, hanya lewat sebuah perkataan. Jadi perkataan yang baik untuk selanjutnya dalam Matius pasal yang ke-5
Jika ya, katakan ya. Nah, tadi dikatakan di dalam Petrus tadi, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi tidak boleh berbohong. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau iya ya katakan iya. Ya. Kalau tidak, katakan tidak. Jangan dipelintir. Ini adalah perkataan yang jujur yang kita baca saja ya, Matius pasal yang kelima. Ini pesan Tuhan Yesus. Lebih daripada itu, datangnya dari si jahat. Jadi orang yang tidak berkata benar, orang yang tidak berkata jujur, itu dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Datangnya dari si jahat. 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, orang berkata jujur itu udah gampang kan? Ya, apalagi kalau dalam dunia bisnis. Dan seringkali ketidakjujuran itu dilakukan supaya mendapatkan keuntungan. Dia rela berkata tidak jujur. Ya. Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, ialah kita perkataan kita dapat dipercaya. Apalagi di dalam dunia bisnis, ya, kalau sudah berjanji, belajar ditepati. Misalkan pesanan, ya. Pesanan selesai berapa hari. Orang itu akan senang kalau tepat. Kalau konsumen itu membeli sesuatu, pesan sesuatu, misalnya diberikan janji 3 hari, 4 hari atau 1 minggu, orang itu akan senang. Ketika kembali untuk mengambil barangnya, tepat waktu sudah selesai. Lalu orang itu kita datang nggak selesai, kecewa. Kalau saudara menjahitkan saja lagi nggak bisa berbicara masalah bisnis, menjahitkan. Kadang-kadang nanti 1 minggu balik ya, sudah selesai diambil, sudah 1 minggu dipotong aja belum. Dan nanti 3 hari balik, baru dipotong, sampai pulang balik, itu kan kecewa. Itu sudah merugikan rugi waktu, merugikan orang lain. Jadi kalau berjanji itu belajar ditepati. Ya, apalagi kalau berkaitan dengan uang. Nah, mungkin pinjam, nanti 1 minggu saya kembalikan, 1 minggu kembalikan. Kalau 1 minggu gak bisa itu agak lama sekali, tidak masalah. 1 bulan baru saya kembalikan, lebih baik begitu. Jangan membuat orang itu bolak-balik. Kalau mungkin 1 bulan belum bisa, kira-kira belum bisa, kan bisa tuh orang itu. Nanti saya pinjam sekian, kira-kira nanti dari mana ya? Nah, untuk nutup, untuk mengembalikan. Jangan asal janji. Kalau bisa 1 bulan, langsung aja bilang nanti 1 tahun baru saya kembalikan ya. Ya kalau boleh kan ya syukur 1 tahun baru dikembalikan. Lebih baik begitu, tapi tepat. Ya, daripada 1 minggu belum, nanti 2 minggu belum, 1 bulan belum, sampai berubah tahunnya juga pasti belum terus. Ya. Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, kalau tidak berasal dari si jahat. Ini perkataan kita itu harus dapat dipercaya.
diberkati. Amsal Sulaiman pasal 28. Dengan kabar kita akan melihat hari-hari baik. Kalau orang itu dapat dipercaya, akan melihat hari-hari baik. Dan ditegaskan di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-28. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kadang-kadang orang nggak membayar itu bukan karena nggak punya. Ya saya ini banyak mendapat cerita ya dari jemaat yang usaha. Kita kalau nggak beli duit tapi beli mobil, lo aneh. Ya. Bisa beli mobil tapi tidak punya duit, tapi tidak punya tapi bangun rumah. Ini adalah orang yang mempercepat dirinya kaya. Kalau mungkin itu dilakukan orang lain, untuk anak Tuhan tidak seperti itu. Lebih baik tidak punya, tapi tidak menyakitkan orang lain, tidak mengecewakan orang lain. Saya punya prinsip seperti itu. Kalau bisa itu memang saya itu tidak berutang. Kalau bisa, kalau toh mungkin pinjam itu ya berkenaan dengan bukan sesuatu yang dimakan. Kalau saya tuh sejak dulu begitu, saya punya prinsip seperti itu. Kalau untuk makan saya tidak mau, lebih baik tidak makan. Ya mungkin kalau anak sakit, untuk sekolah itu berbeda. Itu sesuatu yang sifatnya mendesak. Apalagi kalau untuk beli baju, aduh, saya ini kalau tidak diberikan tidak pernah minta. Beneran? Saya tidak pernah minta istri saya jalan-jalan dia beli cari baju. Saya tidak pernah minta. Jadi malah justru istri saya yang memberikan. Yang memikirkan saya untuk pakaian tidak begitu. Apalagi bulan. Ya jangan sampai kebetulan modalnya terus berhutang. Sudah lebih baik tidak sekolah. Kalau tidak punya. Ya, tinggal di rumah. Ya, jadi orang yang dapat dipercaya itu mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak jujur, tidak lepas dari hukuman, itu pasti. Mau Alkitab ini benar, iya dan amin adanya. Jadi kalau orang itu ingin cepat kaya, pasti akan tersandung dengan hukuman. Gak luput kata firman Tuhan. Kalau hari ini hari seminggu depan tetap pakai. Tetapi Alkitab itu iya, hanya tidak tunggu waktu. Jadi hanya untuk mengejar supaya cepat menjadi kaya dengan cara yang gak benar, gak luput dari itu. Nah itu sebenarnya jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Karena orang yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Ya, terbilang nama dari Tuhan. Ya, jadi lah orang yang dapat dipercaya supaya kita diberkati oleh Tuhan. Ya, seperti Rasul Petrus tadi. Kalau ingin lihat hari-hari baik, harus dapat menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Dan dari perkataan kita ini akan dihakimi oleh Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-12. Jadi tidak hanya berkenaan dengan kehidupan kita sekarang ini dari perkataan itu, tetapi sampai menyangkut kekekalan. Kita akan diyakini menurut perkataan kita. Injil Matius pasal yang ke-12.
Hai kamu keturunan orang budak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi ketetapan luar biasanya. Lewat lidah kita ini tidak hanya berurusan dengan kehidupan kita di dalam dunia ini, tetapi sampai di dalam dunia yang akan datang, kita akan dihadiri oleh Tuhan juga menurut perkataan kita. Jadi setiap perkataan kita harus kita pertanggungjawabkan nanti. Ya. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu kamu akan dihukum. Jadi perkataan kita ini nanti akan dihakimi oleh Tuhan. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, ya semua itu tercatat. Nah, sebabnya mulai malam ini kita harus berhati-hati. Mungkin kita sendiri sudah lupa dengan ucapan yang menyakitkan orang lain, yang menipu orang lain, yang merugikan orang lain. Tetapi itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan, karena dari perkataan kita Tuhan akan menghakimi kita. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Jadi ini yang berbicara masalah perkataan. Jadi mulai malam ini, mari ya kita jaga perkataan kita. Berkatalah yang jujur, berkatalah yang benar, berkatalah yang dapat memberikan semangat bagi orang lain, pengharapan bagi orang lain. Termasuk bagian yang kedua pas ayat yang ke hidup yang baik. Kita kembali ke 1 Petrus pasal 3. Ya. Setelah berbicara masalah perkataan, karena perbuatan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Dimulai dari perkataan, sekarang kita tingkatkan sampai kepada perbuatan kita yang baik. Nah, bagaimana kita bisa berbuat yang baik? Pada dasarnya manusia itu tidak bisa berbuat baik karena dosa yang sudah membelenggu, yang sudah mengikat kehidupannya, sehingga dia tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Kalau telah melakukan sesuatu yang baik, itu kan menurut ukurannya dirinya sendiri. Nah, bagaimana supaya kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik? Ya, kita harus melekat kepada pribadi yang baik. Pribadi yang tidak ada dosa. Dalam Yohanes pasal 15. Yohanes 15. Hanya orang yang melekat pada Kristus yang dapat berbuat baik. Kenapa? Kita di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, yang tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri,
Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi memang kita dasarnya manusia yang berdosa. Di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi berbuat yang baik. Kamu harus tinggal di dalam aku. Kita harus melekat kepada Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan yang nampak dalam kehidupan kita. Dan kita lihat bagaimana cara Tuhan itu hidup ketika dia ada di dalam dunia ini. Selalu mendatangkan kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Banyak melakukan mujizat-mujizat untuk menolong orang lain. Yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang dia bisa makan Tuhan pelihara. Hanya 5 kantor roti dan 5 ekor ikan. 5.000 orang semua menjadi kenyang. Dan masih banyak perbuatan-perbuatan yang baik yang Tuhan lakukan ketika dia ada di dalam dunia ini. Dan dia tidak pandang ras, tidak pandang suku, tidak memandang keyakinan ketika Tuhan Yesus itu menolong. Ya, contohnya seperti wanita Kanani. Ini dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang Kanani, ketika anaknya itu dirasuk oleh setan. Walaupun sementara seolah-olah Tuhan itu tidak memperhatikan wanita ini. Yang pertama, Tuhan tidak gubris, ya. Walaupun dia berteriak, Yesus anak Daud, tolonglah aku. Tapi Tuhan menghiraukan. Lalu semakin keras, ya, dia berteriak. Lalu murid-muridnya melarangnya karena dianggap itu mengganggu. Tantang menyerah. Dia terus berteriak kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, tidak patut roti itu diberikan kepada anjing, roti itu diberikan anak-anak. Tetapi akhirnya dia mengatakan, anjing pun juga perlu remah-remah roti. Lalu bagaimana Tuhan? Hai ibu, besar imanmu, jadilah seperti yang kau ingin. Lalu langsung sembuh anak. Walaupun orang kanan, walaupun dari latar belakang ya, orang yang percaya kepada Tuhan, orang kanan ini menyembah kepada berhala, tetapi Tuhan tetap menolong mereka, menyatakan kebaikannya kepada mereka. Ya, jadi kalau kita berbuat baik itu, ya tidak harus kepada orang-orang yang menyenangkan kita, kepada orang-orang yang seiman dengan kita. Sama seperti Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita kerjakan. Nah, sebabnya ketika kita melakukan kepada Tuhan, kita akan mendapat terang-terang roh dari Tuhan yang membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa melakukan sesuatu yang baik. Karena pergaulan yang buruk, ya, dalam 1 Korintus pasal 15 dan 33 itu, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau sudah terbiasa berbuat baik, bergaul dengan orang yang tidak baik, akan merusak. Yang baik akan menjadi buruk.
lebih cepat ya, daripada orang itu untuk melakukan perbuatan yang baik. Lewat pergaulan jadi rusak. Ya, walaupun anak kita didik ketika kita di gereja, di rumah didik, sekolah dididik, tapi karena pergaulan yang buruk cepat akan berubah. Memang biasanya manusia berdosa lebih cepat berbuat yang jahat daripada berbuat yang baik. Nah, ini sebabnya kita perlu bergaul dengan Tuhan. Melekat, kamu harus ada di dalam aku. Kalau kita ada di dalam Tuhan, yang nampak bukan diri kita, yang nampak adalah pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya minggu kemarin sudah menyampaikan, manusia diciptakan menurut gambar dan teladan Allah, maksudnya supaya kita dapat mencerminkan pribadi Allah dalam kehidupan kita, mengenakan kodrat ilahi, kekudusan, kebenaran, kekekalan. Karena semuanya itu kan sudah rusak karena dosa. Ya, sebenarnya rancangan Tuhan ini sangat luar biasa loh dalam kehidupan kita. Karena kita ini diciptakan menurut gambar dan teladannya. Dan tidak pernah Tuhan itu punya rancangan yang jahat di dalam kehidupan manusia. Nah, sebabnya ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tetap menjadi perhatian Tuhan. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa, yang nggak percaya dihukum. Rancangan Tuhan itu tidak ingin manusia itu masuk dalam kebinasaan, supaya mereka itu tetap memiliki kehidupan yang kekal. Walaupun nanti pasti lewat proses kematian ini ya, karena dosa ini Tuhan tidak akan pernah menyambut ya hukumnya ini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, upahnya mati ya harus lewat proses kematian ini. Tetapi setelah itu kan mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, sekarang ini kita ini sudah dalam proses untuk menjadi sama kembali, dikembalikan kodrat kita ini. Kodrat yang benar, kodrat yang kudus, kodrat yang tidak berdosa ini. Walaupun saat ini kita berdosa, ini mengalami perubahan. Karena manusia berdosa ini tidak bisa untuk berbuat yang baik, supaya kita bisa menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Nah, sebabnya dikatakan tadi, ranting itu tidak akan bisa berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak melekat pada pokoknya. Kok bisa berbuah tujuannya? Nah, buah-buah ini kan yang merasakan orang lain. Tidak ada pohon mengeluarkan buah dirasakan pohonnya sendiri, tidak ada. Siapa yang merasakan? Orang lain. Saudara nandur mangga, nanam mangga, kan saudara yang merasakan, kan bukan pohon. Ya. Kalau mungkin buahnya lebat, saudara tidak habis, baru tetangganya. Kalau tidak habis, ya baru tetangganya. Dan syukur-syukur dilemparkan ke pendeta. Ya, dirasakan oleh orang lain, berbuah. Ketika lekat pada pokoknya. Dan saya percaya setiap kita ketika anak Tuhan melekat kepada Tuhan pasti akan mengeluarkan buah yang baik dalam kehidupan. Kena peran roh daripada Tuhan yang membuat berbuah yang baik. Ya, termunculan nama daripada Tuhan. Nah, itu sebabnya ya, mari kita semakin lekat dengan Tuhan. Ada selalu keintiman, membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak sebatas di gereja, tetapi di rumah, lewat doa, lewat membaca firman Tuhan. Iman kita akan semakin bertumbuh.
dan iman kita akan semakin dewasa. Jadi ketika iman kita dewasa, ketika melihat sesuatu gampang, mudah untuk kita bisa menyalurkan. Rasanya kalau memiliki itu hanya kepingin untuk bisa membantu, supaya hidup kita bisa dirasakan oleh orang lain lewat perbuatan yang baik. Jadi tidak hanya lewat perkataan, tetapi malah tindakan kita juga tindakan yang dapat menyenangkan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari. Haleluya. Kita pujikan satu pujian. Tuhan Kau sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna dan membuat kita manusia yang berdosa itu supaya juga sempurna sama seperti pribadinya. Rancangan Tuhan, karya Tuhan itu adalah sempurna. Dan biarlah Tuhan terus mengerjakan di dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita, hidup kita untuk terus diproses oleh Tuhan sesuai dengan rancangan.
buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Tuhan, jadikanlah kami bagikan firman yang baru saja kami dengar. Pimpin kehidupan kami sesuai dengan firman, bahwa hari-hari yang baik terletak pada lidah kami, Tuhan. Hanya lidah ini, Tuhan, yang bisa membawa kehidupan kami hari demi hari akan menemukan apa yang baik bagi Tuhan. Bahkan hari-hari yang baik itu penuh berkat bagi kami. Untuk itu Tuhan, ampuni kami kalau kami masih sering menggunakan lidah ini untuk berkata-kata yang jauh dari firman yang kami dengar pada malam hari ini. Untuk itu Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan, berikanlah kepada kami hikmat-Mu, agar setiap firman yang kami dengar di tempat ini bisa membenahi kehidupan kami, bisa merubah langkah-langkah kami yang salah akan menjadi benar sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi ampuni kami kalau kami masih belum mempergunakan apa yang ada di dalam tubuh kami dengan baik, Tuhan. Sekali lagi ampuni kami. Tuhan, kami berterima kasih kalau pada malam hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa hari-hari yang baik sekali lagi terletak pada lidah kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Kau perintahkan untuk menyampaikan firman ini kepada kami. Kami hanya berdoa, jadikanlah hamba-Mu di tempat ini menjadi saluran berkat bagi kami yang mendengarkan. Apa yang dihadapi kiranya Tuhan semuanya akan mencukupkan. Terima kasih. Berkati pelayanannya, berkati apapun yang diperbuat di tempat ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu campur tangan di tempat ini. Terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Minggu depan ibadah kita disertai dengan persembahkan tangan untuk pembangunan dan ada penyerahan anak dalam ibadah raya yang kedua. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Kita pujikan untuk pujian Bapak Engkau Baik. Silakan kembali berdiri.
untuk kebaikan-Mu yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kami, cara khusus lewat ibadah kami pada malam ini, di mana Engkau sudah memberkati kami mulai dari awal hingga selesainya. Sebelum kami tinggal ke tempat ini, kami menyerahkan kesehatan Ibu Gembala dalam tangan-Mu. Demikian pula untuk Ibu Amina, Ibu Mestia, Bapak Ibu Soleman, Bapak Ibu Yakub, Ibu Konisa dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan untuk Ibu Tutut yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Renso Waluyo. Kami serahkan juga untuk Bapak Sukuna yang sakit maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini terganggu kondisi kesehatannya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa yang Tuhan yang tidak terbatas sanggup memberikan pertolongan. Untuk itu mari Tuhan turunkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa milik Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, kami kan pula pemerintahnya ada di daerah, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperpindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami tetap berdoa untuk rencana pernikahan saudara kami Yusa dengan saudara Tias. Tuhan memberkati, beri kekuatan kesehatan kedua mempelai dan keluarganya supaya dapat melaksanakan pernikahan yang kudus ini dan boleh membawa kemuliaan nama daripada Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga lindungi serta tuntun dan bimbinglah mereka. Tuhan tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membuat nama Tuhan dipermuliakan. Taruhkan hati yang setia, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Rumah tangganya Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha, pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang dilakukan oleh jemaat-Mu, Tuhan buat berhasil. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu. Tidak ada rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang hidup di bangku sekolah, mulai dari pelajur sampai perguruan tinggi, berkati mereka. Dengan kecerdasan dan kearifan, jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya, jadikan berkat dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga lindungi sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur yang